Coba tebak, bangsa mana yang paling punya alasan untuk punah 2000 tahun lalu? Israel jawabannya. Mereka kecil, luasnya kalah sama Jawa Barat, dikepung musuh dari segala penjuru. Secara logika, mereka harusnya jadi debu sejarah. Tapi anehnya, mereka masih ada. Sementara kerajaan besar yang dulu menggilas mereka satu persatu justru tumbang. Raksasa roboh yang kerdil ini tetap tegak. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita. Kalau Tuhan sanggup bikin bangsa sekecil ini kebal, kenapa hidup kita yang sebesar ini masih gampang roboh? Padahal kita udah mati-matian jadi kuat. Hari ini bersama saya Adit di Liga Doa, kita bongkar rahasia kecil tapi kebalnya Israel. Karena rahasia yang bikin Israel bertahan mungkin adalah rahasia yang selama ini kita lewatkan. Kita mulai dari sebuah ironi sejarah, rahasia yang runtuh versus kerdil yang bertahan. Bayangkan peta dunia kuno. Ada satu titik kecil, sepotong tanah sempit di antara 3 benua besar. Letak negaranya adalah mimpi buruk bagi siapapun yang tinggal di sana. Tanah Israel adalah jembatan wajib yang harus dilalui siapa saja yang ingin menghubungkan Afrika, Asia, dan Eropa. Setiap kekaisaran atau imperium yang ingin ekspansi pasti harus melewatinya atau menaklukkan wilayah Israel. Secara logika, tempat itu seharusnya sudah lama habis digilas. Tapi lihatlah apa yang terjadi dalam sejarah. Mesir kuno dengan piramida dan firaun-firaunnya yang agung. Di mana mereka sekarang? Sebagai kekuatan yang besar, mereka sudah lenyap. Asyur dengan pasukan lapis baja dan mesin perang yang mengerikan, hilang. Babel dengan taman gantung yang misterius indahnya dan raja-rajanya yang sombong, punah. Sebagai bangsa, Roma dengan legion-legionnya yang tak terkalahkan, runtuh dari dalam, berlanjut terus-menerus. Bahkan legenda penyebar teror kematian dari Mongolia, Genghis Khan yang pernah menguasai hampir sepertiga permukaan bumi, habis terpecah. Dan bangsa kecil yang menempati jembatan sempit itu masih ada sampai hari ini. Israel masih menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena kamu lebih banyak dari bangsa-bangsa lain, maka Tuhan mengasihi kamu dan memilih kamu. Sebab kamu adalah yang paling kecil dari segala bangsa. Ulangan 7 ayat 7. Tuhan sendiri yang mengakuinya. Israel kecil, bukan yang terkuat, bukan yang terbesar, bukan yang paling canggih. Tapi justru itulah yang membuat eksistensinya menjadi anomali yang tidak bisa dijelaskan oleh teori geopolitik biasa. Dan inilah pertanyaan yang saya ingin kamu bawa masuk ke bagian berikutnya. Jika bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena Tuhan, lalu kenapa kecil dan rawan adalah kondisi yang dipilih Tuhan? Dan bisa jadi dengan alasan yang sama, Tuhan membiarkan kamu merasa selalu kurang besar di hadapan para pesaing di sekitarmu. Selanjutnya, bukan soal otot, tapi soal posisi. Jawabannya sederhana, dan justru karena sederhana, kita sering melewatkannya. Supaya tidak ada satu manusia pun yang bisa berdiri dan berkata, "Itu karena kehebatan kami." Tuhan suka memakai hal yang kecil untuk menunjukkan betapa besarnya Dia. Bukan untuk mempermalukan yang kecil, tapi untuk memastikan bahwa ketika keselamatan datang, semua orang tahu ini bukan dari tangan manusia. Tapi ada lebih dari itu. Ada ayat yang mengubah cara kita memahami lebih lanjut tentang rahasia kekebalan umat Tuhan. Karena siapa yang menjamah kamu, berarti ia menjamah biji matanya. Zakaria 2 ayat 8.
Biji mata, bukan tameng, bukan benteng, bukan pasukan elit. Biji mata. Tuhan menjadikan umatnya, kamu dan saya, Israel, itu sebagai biji matanya sendiri. Dan biji mata bekerja dengan cara yang dahsyat. Saat ada ancaman sekecil apapun yang mendekat ke arah matamu, bahkan hanya sebulir debu, seluruh sistem tubuhmu bereaksi secara refleks tanpa perlu kamu pikirkan. Kelopak menutup, kepala menunduk, tangan terangkat, seluruh organ melindungi satu titik kecil itu. Begitulah cara Tuhan melindungi mereka yang berada di posisi biji matanya. Selama posisi itu tetap, tidak ada kuasa dunia yang bisa menghentikannya. Dan sekarang, pertanyaan yang lebih dalam, bagaimana kita bisa tahu apakah kita udah atau belum berada di posisi itu? Selanjutnya, titik rawan yang menjadi titik kunci. Ini bagian yang mungkin sedikit tidak nyaman, tapi justru karena itu, ia sangat penting. Selama ini kita berpikir bahwa kelemahan adalah musuh, bahwa rapuh adalah kondisi yang harus segera diperbaiki, ditutupi, dan disembunyikan, bahwa mengakui kita tidak cukup ada uang adalah kekalahan. Tapi alam roh bekerja sebaliknya. Justru karena Israel kecil dan rapuh, disitulah letak kuncinya. Tuhan mendapat seluruh kemuliaan. Tidak ada cara lain untuk menjelaskan kelangsungan hidup mereka selain pemeliharaan dari Tuhan yang berdaulat. Dan sebaliknya, ketika kita merasa besar, kuat, sudah cukup mampu menangani segalanya sendiri, tanpa kita sadari, kita secara perlahan keluar dari posisi biji mata itu. Kita bergerak keluar dari titik perlindungan, dan kita menjadi target yang sepenuhnya bergantung pada kekuatan kita sendiri. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Kelemahan manusia bukan cacat dalam desain ciptaan. Ia adalah portal, pintu masuk, titik di mana transfer daya supranatural bisa terjadi dari ranah rohani ke dalam realitas fisik. Bisa jadi, dan saya ingin kamu benar-benar mempertimbangkan ini. Kegagalan beruntun yang belakangan ini meruntuhkan fisik dan egomu. Bukan hukuman, itu intervensi agresif dari surga. Cara Tuhan menggesermu kembali ke posisi yang paling aman, posisi biji matanya. Dan satu hal lagi, rasa iri yang kadang muncul saat kamu melihat orang lain yang tampak kuat dan sempurna. Kehidupan mereka yang terlihat beres, karir mereka yang mulus, kepercayaan diri mereka yang tampak hebat. Itu bisa jadi bukan peringatan bahwa kamu dikutuk. Itu bisa jadi jebakan ilusi optik dari musuh untuk membuatmu melepaskan senjata utamamu, kebergantungan pada Tuhan, sama seperti Israel. Ada seorang pemimpin militer dalam Alkitab yang pernah menghadapi musuh dengan 135.000 tentara. Namanya Gideon. Dan Tuhan memangkas pasukannya dari 32.000 menjadi 300 orang. Karena Tuhan tahu dengan 32.000 ada resiko manusia merasa menang dengan kehebatannya sendiri. Dengan 300 tidak ada keraguan lagi tentang dari mana kemenangan itu datang. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mazmur 119 ayat 71. Jika posisi kecil dan tergantung adalah posisi yang paling kebal, mengapa kita justru merasa paling tidak aman saat berada di sana? Karena kita belum tahu cara membangun tempat yang benar untuk tinggal. Maka dari itu,
Selanjutnya, rahasia kekebalan. Membangun tabernakel, bukan bunker. Dunia mengajarkan kita untuk membangun bunker. Tabung uang sebanyak mungkin, berteman seluas mungkin, naikkan status sosial, pastikan nama kamu dikenal, pastikan tidak ada yang bisa menyentuhmu. Dan strategi itu masuk akal dari sudut pandang manusia. Masalahnya, bunker bisa ditembus. Dinding paling tebal pun punya batas kemampuannya. Uang bisa habis, koneksi bisa mengkhianati, status bisa runtuh. Dan semakin tebal bunkermu, semakin besar pula kecemasan yang kamu rasakan saat mendengar ada yang mengetuknya. Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Hierarki sosial adalah sistem paling rapuh terhadap pengkhianatan. Orang yang duduk dalam lindungannya maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Mazmur 91 ayat 1-2. Tabernakel bukan sebuah bangunan mewah. Dalam sejarah Israel, ia adalah kemah dari kulit binatang. Mudah roboh secara fisik, tidak ada perlindungan balistik sama sekali. Dari sudut pandang militer, ia adalah sasaran empuk. Tapi ada satu hal di atasnya. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kehadiran Tuhan yang tinggal di dalamnya menjadikannya sistem pertahanan supranatural pertama di dunia. Iron Dome yang tidak bisa dibandingkan dengan teknologi apapun. Dan inilah bedanya. Bunker dibangun dari kepanikan. Aku harus melindungi diriku dari dunia yang mematikan ini. Tabernakel dibangun dari realitas yang tenang. Aku membawa yang maha kuasa tinggal di dalamku. Menyerang seseorang yang membangun tabernakel dalam hidupnya bukan hanya menyerang si orang. Itu berarti menyerang properti Tuhan sendiri. Bisa jadi kecemasan yang sering menyerangmu di malam hari, di tengah keheningan yang harusnya tenang, adalah bukti bahwa dinding bunkermu sudah mulai retak dan roh di dalam dirimu sedang menuntut dibangunnya sendiri sesuatu yang berbeda. Bukan tambahan lapis baja, tapi sebuah tabernakel. Seperti bangsa-bangsa besar yang sudah lenyap dalam sejarah, berinvestasi hanya pada sistem keamanan material mungkin bisa menunda krisis, tapi ia tidak pernah punya kapasitas untuk memberikan jaminan keamanan yang panjang dan tak tergoyahkan. Lalu, langkah pertama apa yang harus kita ambil untuk mulai membangun tabernakel? Bukan bunker dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, satu kebiasaan kecil yang menggeser hidupmu. Jawabannya lebih sederhana dari yang kamu kira. Dan mungkin justru karena itu kita sering meremehkannya. Kamu tidak perlu melakukan hal-hal besar dulu. Kamu tidak perlu beres dulu sebelum memulai. Langkah pertama membangun tabernakel adalah satu kebiasaan radikal. Memindahkan reaksi pertamamu atas masalah dari panik. Lalu langsung cari solusi sendiri. Menjadi berhenti 5 detik lalu tanya, Tuhan, di mana engkau dalam situasi ini? 5 detik. Bukan 1 jam, bukan sesi doa panjang. Hanya 5 detik jeda yang suci. Holy pause sebelum kamu bereaksi. Itu satu kebiasaan yang menggeser pusat gravitasi hidupmu dari aku yang harus menyelesaikan ini ke Tuhan yang hadir di sini dan Ia yang berdaulat atas ini. Israel kecil
bukan karena ia tidak punya musuh. Sepanjang sejarahnya, ia dikelilingi musuh dari segala arah. Israel tidak pernah hancur, bukan karena mereka hebat dalam taktik pertahanan. Banyak pertempuran yang secara logika militer seharusnya mereka kalah. Israel bertahan karena mereka punya alamat pulang yang tetap. Titik koordinat yang tidak bisa dihapus oleh sejarah. Nama yang tidak bisa dicoret oleh satupun kaisar, jenderal, dan ideologi. Dan ketika hidupmu punya alamat pulang yang tetap kepada Tuhan, dunia tidak akan pernah mengerti mengapa kamu tidak pernah hancur. Mereka hanya akan melihat hasilnya. Hidupmu kecil, tapi kebal. Maka pastikan hari ini koordinatmu bukan pada angka di saldo bank, bukan pada jumlah orang yang memvalidasimu, bukan pada posisi yang kamu pegang saat ini, tapi pada hadiratnya. Mari kita berdoa bersama. Katakan amin. Tuhan, aku datang bukan karena aku sudah beres. Aku datang karena aku sadar aku butuh tempat pulang. Selama ini, aku mungkin membangun bunker sendiri dengan kemampuanku, dengan koneksiku, dengan segala yang aku anggap kekuatanku, dan aku lelah mempertahankannya. Aku mengakui setiap kali aku merasa paling mampu, aku paling jauh dari posisi yang Engkau jaga, dan aku tidak mau ada di sana. Hari ini aku memilih untuk kecil di tangan-Mu. Aku memilih posisi biji matamu. Bukan karena aku tidak punya pilihan, tapi karena aku tahu disitulah tempat paling aman yang pernah ada. Aku percaya bahwa setiap kegagalan yang meruntuhkan ego belakangan ini, Engkau yang mengizinkan itu untuk memindahkan aku kembali ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bangun tabernakel-Mu dalam hidupku. Dengan hadirat-Mu yang tinggal dan mengalir dari dalam. Untuk setiap situasi yang hari ini masih terasa berat, aku berhenti sejenak dan aku bertanya, Tuhan, di mana Engkau dalam ini semua? Dan aku memilih untuk menunggu jawaban-Mu sebelum aku bergerak. Kecilku bukan kelemahanku. Kecilku adalah ruang di mana kuasa-Mu paling nyata bekerja. Dan dalam nama Yesus, aku menyerahkan hari ini dan seluruh koordinat hidupku ke dalam hadirat-Mu. Amin. Kalau hari ini ada satu hal yang aku harap kamu bawa pulang, itu bukan teknik, bukan strategi baru untuk hidupmu, tapi sebuah kacamata. Kacamata yang melihat bahwa kecil bukan kondisi yang harus kamu perbaiki sebelum Tuhan bisa pakai hidupmu. Kecil adalah posisi strategis yang paling aman yang bisa kamu tempati di dalam rencananya. Haleluya. Amin. Jika berkenan berikan like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.